dulu. Kenapa ya? Film as you go. Oh, cutting boardnya. Oh, How about film as jorok you go? banget sih Bella. Besok-besok kalau diundang lagi kamu datang siang aja, nggak usah nonton sekalian, nggak apa-apa gitu loh. Percuma ya kan? Pemirsa, selamat datang dalam Mendadak Chef, di mana kita akan menantang seorang selebriti tanah air untuk membuat masakan yang serupa dengan seorang chef yang tak asing lagi, Chef Steby. Dia kali ini mau masak nih, kira-kira masakannya apa? Dan buat ibu-ibu di rumah pasti juga happy ngeliat bintang tamu kita, karena bintang tamu kita pagi hari ini adalah Jeremy Thomas. Di mana nih Mas Jeremy Thomas belum datang-datang? Kok kamu yang datang? Lah, katanya bintang tamu Jeremy Thomas, ini kok malah anaknya Valerie Thomas? Hah? Papa kan nggak bisa masak, jadi aku yang datang. Jadi kamu yang gantiin papa kamu. Tapi ya udahlah, karena waktunya juga udah mepet, papa kamu nggak bisa datang, digantiin sama kamu. It's okay pemirsa, kita lihat kalau misalnya bapaknya nggak bisa masak, nggak bisa datang, coba anaknya, kita akan tes kemampuannya. Kamu sanggup ya? Sanggup. Oke, let's go. Kalau gitu Valerie Thomas, kita lihat dulu nih Chef Steby masaknya masak apa pagi hari ini. Pemirsa sudah siap? Let's go. Halo, selamat pagi pemirsa. Welcome to Mendadak Chef. Dan ada yang baru di Mendadak Chef hari ini, yaitu chefnya saya. Saya Chef Steby Rafael dan hari ini saya siap untuk mencetak chef dadakan, yaitu Valerie Thomas. Hai Valerie, are you ready? harus ready di Mendadak Chef ya, namanya juga dadakan. Nah, berdasarkan polling pemirsa, hari ini kita akan mengolah, ini dia, udang. Oke, so saya kepikiran kita mau bikin sesuatu yang simple tapi hasilnya luar biasa, mewah. Kita akan buat di sini nasi goreng kari, udang tumis asam pade. Yuk saksikan cara buatnya. Nah, di sini ada bawang merah, bawang putih seperti biasa. Untuk satu porsi saya akan cincang 2 siung bawang putih ditambah sama kurang lebih 3 butir bawang merah. Nah, cara cincang bawang yang benar adalah seperti ini ya. Jadi kamu slice dulu seperti ini, tidak putus, oke? Lalu kita di arah sebaliknya berlawanan, kamu akan slice tipis-tipis. Oh, biar lebih cepat, Bang. Oh, caranya gitu pemirsa, aku baru tahu ternyata supaya lebih cepat mengiris bawang putih. Dan untuk bawang merahnya, ini cukup di slice aja, nggak perlu dicincang, oke? Jadi kamu bisa belah dua supaya aman. Kenapa? Kalau belah dua itu nggak gerak ya. Ini juga penting sekali ya untuk personal safety juga. Safety first kalau di kitchen. Oke. Nah, setelah ini kita akan mulai untuk menumis bumbunya. Kita akan tumis pakai api sedang saja ya, karena semakin halus bumbunya, mereka akan cepat untuk gosong. Nah, di sini saya juga udah siapin ada beberapa bumbu bubuk halus juga. Di sini ada bubuk kari. Ya, bubuk kari ini terdiri dari macam-macam rempah-rempah, ada banyak macam. Kita kalau misalnya lihat bubuk kari, cari yang packagingnya itu harus tertutup rapat. Karena kalau bumbu-bumbu bubuk seperti ini, kalau packagingnya nggak tahu rapat, itu pasti hasilnya apek ya. Alright, di sini udah panas, kita akan kasih minyak sedikit untuk menumis. Bawang putih dan bawang merah ini kita masukin dulu ya. Terus bumbu-bubuk yang kering, semakin kita masak semakin kuat aromanya. So kita akan masukkan dari awal ya. Kita akan masukkan di sini kurang lebih 1 sendok teh bubuk kari. Oh, jadi bubuk kari. Oh, pasti wanginya. Pasti wanginya enak banget nih pemirsa nih. Ada bubuk kari sama bawang-bawangan. Terus apa lagi? Nanas. Ini akan kita campurkan juga nanti setelah nasi ya. Ini kita potong seperti ini. Belah dua. Nanti jadi potongannya kotak-kotak kecil. Celery, you follow this. Oke. Dan di sini saya akan masukkan kacang medenya juga terlebih dahulu. Nah, kacang mede, ya kan, disangrai dulu tuh pastinya. Terus apa lagi? Nah sekarang kita bisa lanjutin potong-potong buah-buahannya. Jadi kita akan potong. Nih, potong apel ya. Jadi kita bisa langsung selain tengahnya. Nah, pakai ribet. Nah untuk apelnya, ini potongnya ada yang kecil-kecil, ada yang nanti juga slice-slice seperti itu untuk hiasan, oke?
bagi 3. Oke, nah di sini wanginya udah keluar semua. Dan namanya kari, ya itu nggak cuma dari bubuk kari aja, tapi kita juga akan tambahin sama daun kari atau sering disebut dengan salam koja. Kita tambahin sekitar kurang lebih 3 lembar cukup karena dia aromanya kuat sekali. Masukkan di sini ada apel, nanas, ya. Beberapa orang ada yang masukin terakhir, tapi kalau saya lebih suka masukin di awal. Supaya apa? Supaya gulanya ini kena panas. Saat gula buah itu kena panas, dia akan terkaramelisasi sehingga rasanya akan menjadi legit. Tumis. Wih, rasanya kayak apa? Kebayang ya pemirsa, nasi goreng tapi pakai apel sama nanas. Seger juga gurih tapi ada segernya ya. Tambahin aja. Tekan-tekan sambil dibumbuin. Bumbunya pakai apa? Pakai garam, ada lada putih, lada hitam juga boleh ya. Dan juga gula pasir. Jadi harus cicip setiap kita kasih bumbu karena beda merek garam, beda rasa. Nah, untuk cita rasanya ada gurih, ada sedikit manis. Manisnya juga ada dari buah-buahannya sama dibantu sedikit sama gula pasir. Dan lada sebanyak kurang lebih 1/4 sendok teh aja. Nah, ini final touch-nya. Bumbu kari itu sangat cocok dengan daun ketumbar. Oke. Kita kasih di sini sebanyak kurang lebih kalau misalnya dikumpulin ya, jadi 1 sendok makan. Aromanya mantap. Habis itu kita akan sisihkan sejenak karena habis ini kita akan buat udang asam padehnya. Asam padeh itu apa sih? Asam pedas maksudnya. Kita buat dulu di sini bumbu halusnya. Bawang merah ya. Ini saya pakai 3 butir. Lalu kita akan kasih sama kurang lebih 1 siung bawang putih di dalam. Ditambah sama kemiri. Nah, kemirinya ini agak banyak nih. Saya pakai 3. Tambahin sedikit aja kunyitnya, bisa pakai bubuk juga nggak masalah. Tambahin sama lengkuas ya. Dan yang perbedaannya dari asam padeh ini selain dia kuahnya harus merah, pakai cabai merah ya, dia juga pakai cabai kering. Di sini saya punya cabai kering Padang. Oke. Nah, asam padeh itu juga ada yang khas, yaitu kita harus pakai asam. Asamnya apa? Asam kandis. Cabai masukin, kita akan pakai cabainya kurang lebih sekitar 4 sampai 5, kita lihat dulu nanti. Ya. Pakai bijinya juga. Memang ini nih yang membuat kenapa ulek sama blender itu beda. Apa sih yang membedakan hasilnya dari ulekan sama hasil dari halus dari blender? Kalau pakai blender, biji cabenya ikut kepotong, betul? Kan? Saat kepotong dia akan menghasilkan sedikit slightly rasa pahit dari di samping yang pedas. Lalu kita di sini pakai serai juga sedikit karena intinya aromanya itu lebih banyak di putihnya. 1 lembar daun jeruk dan juga daun kunyit. Tuh, kita pakai itu ukur kurang lebih sekitar 4 jari. Ya, sebelah 2 seperti ini. Nah, kalau ini modifikasi nih, karena nasinya udah pakai nanas, maka asam padehnya kita kasih nanas juga. Nah, setelah bumbunya kita masuk seperti ini ya, kita masukkan aja asam padehnya. Kalau mau asam banget kasih 2, kalau mau asam-asamnya malu-malu dikit asamnya gitu ya, kasih 1. Tapi saya suka ya nggak malu-malu. 1 lembar daun kunyit, serai, ditambah daun jeruk. Sobek. Dan kita masak kurang lebih ini sekitar 10 menitan ya. Semakin banyak semakin lama. So kita tunggu aja sampai wangi. Alright, sedikit jeruk nipis. Ini bukan untuk bikin asam lagi bukan, tapi kasih dikit aja supaya warnanya juga lebih gelap. Kasih juga 1 lembar daun kari. Tomat cherry. Sekarang kita akan bumbuin sama sedikit garam ya.
Nah, itu kalau kasih garam itu nggak bisa kalau pakai sendok ya. Dan kasih gula, gulanya segini. Nah, kita masukkan udangnya ya. Udang ini sebanyak kurang lebih 150 sampai 200 gram. Oh, ini bintangnya nih. Starnya. Udangnya masuk ke dalam wajan. Masukin tomat beberapa sedikit ya. Aduk aja, tomatnya ini juga nanti saat kena panasnya udang dia melepaskan zat-zat glutamatnya sehingga membuat makanan kita jadi lebih umami.